Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi uji binomial, rantes, dan juga C kuadrat. Kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Salsa Maharani Nurjana. Kedua, Novia Divayan Safitri. Ketiga, Heni Pramudita. Dan keempat, Yunana Afghani. Pengertian dari uji binomial. Uji binomial adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menggantikan uji statik jika asumsinya kecil dan populasi normal sebagai syarat uji tidak dipenuhi. Uji suatu sampel dapat digunakan untuk pertama, melihat perbedaan signifikan dalam lokasi antara sampel dan populasi. Kedua, melihat perbedaan signifikan antara frekuensi yang diamati atau real dan frekuensi yang kita harapkan. Ketiga, melihat perbedaan signifikan antara proporsi yang diamati atau real dengan proporsi yang diharapkan. Kegunaan uji binomial. Uji hipotesis yang digunakan jika sampelnya terdapat 2 kategori atau 2 kelas. Contoh BI, misalnya laki-laki dan perempuan atau kaya dan miskin. Sampel 25 orang, data nominal atau hanya membedakan sebagai pengganti uji T jika asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Uji binomial menguji hipotesis tentang suatu proporsi populasi yang berasal dari satu sampel tunggal. Ciri binomial adalah data berupa 2 BI macam unsur, yaitu gagal atau sukses, yang diulang sebanyak N kali. Peneliti bebas untuk mendefinisikan apa yang dimaksud sukses dan apa yang dikategorikan gagal. Ada beberapa asumsi yang digunakan di uji binomial ini, yaitu A. N percobaan saling independen B. Masing-masing percobaan mempunyai probabilitas yang sama, yaitu P atau kelas pertama dan I sampai atau H kelas kedua. Adapun rumus atau cara untuk mengerjakannya ada di keterangan di atas yang kami tampilkan. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Di sebuah kecamatan telah dilakukan imunisasi campak tahap pertama pada balita. Dari pelaksanaan imunisasi tersebut, terdapat 2 kemungkinan untuk terjadinya demam dan tidak. Dari 20 balita yang diimunisasi, terdapat 13 balita yang tidak mengalami demam dan 7 balita yang mengalami demam. Bagaimana keputusan hipotesisnya? Jika derajat kepercayaan sebesar 95% dan derajat signifikansi 5%, HO sama dengan tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. HA sama dengan tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. N sama dengan 20 balita. Z sama dengan frekuensi terkecil 7 berdasarkan tabel binomial dengan N sama dengan 20, Z sama dengan 7 diperoleh koefisien binomial sama dengan 0,132 karena tabel tersebut satu tail, maka jika digunakan hipotesisnya 2 tail, maka 2 sama dengan 0,132 kali 2 sama dengan 0,264, nilai yang diperoleh 0,05 kali 0,264 sama dengan 0,05. HO gagal ditolak, artinya tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Rantes. Uji rantes bisa digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Pengujian dengan metode ini untuk kasus satu sampel. Prosedur rantes dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel yang acak, suatu ran seperti barisan observasi. Berikut merupakan contoh kasus dari rantes. Mulai diambil contoh kasus dari nilai siswa diambil dari populasi.
Apakah pengambilan sampel ini bersifat acak, dan data yang akan kita gunakan sebagai berikut. Ada 3 tabel di bawah sebagai berikut. Langkah-langkahnya, klik pada Analyze Non-Parametric Range. 2. Masukkan variabel nilai ujian ke dalam variabel dan klik mode. Yang ketiga, klik OK. Hipotesisnya, HO sama dengan nilai ujian siswa beasiswa acak. HI tidak sama dengan nilai ujian siswa bersifat tidak acak. Kriteria uji, tolak hipotesis 0 atau HO bila asimotrik signifikan value uji rantes lebih dari 0,05. Hasil ujinya sudah tertera pada tabel yang ada di PPT tersebut dengan keterangan pada hasil output SPSS untuk uji rantes menunjukkan bahwa nilai asimtotik signifikan uji rantes sebesar 0,320 lebih dari 0,05. Maka untuk hipotesis 0 atau HO diterima, yang berarti bahwa nilai ujian siswa bersifat acak. Pengertian CHI kuadrat. CHI kuadrat dibaca KAI kuadrat, merupakan suatu teknik statistik yang memungkinkan peneliti menilai probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata dapat diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Pengertian CHI square atau CHI kuadrat lainnya adalah sebuah uji hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang didasarkan oleh hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data yang ambil untuk diamati. Uji ini sangat bermanfaat dalam melakukan analisis statistik jika kita tidak memiliki informasi tentang populasi atau jika asumsi yang dipersyaratkan untuk penggunaan statistik parametrik tidak terpenuhi. CHI kuadrat biasanya di dalam frekuensi observasi berlambangkan dengan frekuensi harapan yang didasarkan atas hipotesis yang hanya tergantung pada suatu parameter, yaitu derajat kebebasan DF. Adapun kegunaan dari uji CHI square adalah untuk mengetahui 1. Ada tidaknya asosiasi antara dua variabel independent test. 2. Apakah suatu kelompok homogen atau tidak, homogeneity test. Yang ketiga, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data, good news of fit test. Keempat, digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Yang kelima, digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya toleransi korelasi dari variabel yang dianalisis. 6. Cocok digunakan untuk data kategorik, data diskrit, atau data nominal. CHI kuadrat sebagai alat estimasi. Dengan menggunakan CHI kuadrat, peneliti dapat mengadakan penilaian probabilitas perbedaan frekuensi dalam sampel dari frekuensi dalam populasi sebagai akibat dari kesalahan sampling. Adapun frekuensi dalam populasi dapat didasarkan atas informasi yang diperoleh dari suatu sumber atau dapat juga didasarkan atas suatu hipotesa. Rumus yang umum untuk CHI kuadrat adalah sebagai berikut. C kuadrat sebagai alat pengetesan hipotesa. Dalam pengetesan hipotesa, kita menggunakan C kuadrat untuk menguji apakah perbedaan frekuensi yang diperoleh dari dua sampel atau lebih merupakan perbedaan frekuensi yang hanya disebabkan oleh kesalahan sampling, ataukah merupakan perbedaan yang signifikan. Dalam melakukan pengetesan hipotesa, hal pertama yang dilakukan adalah menggunakan rumus yang telah dicantumkan di atas. Kemudian hal kedua yang dilakukan adalah menetapkan derajat kebebasannya. Terdapat satu aturan umum yang telah ditetapkan untuk menetapkan derajat kebebasan yang menyangkut tabel yang sedikitnya mempunyai 2 baris dan 2 kolom disebut tabel 2x2. Terdapat rumus yang bisa digunakan untuk mengetes hipotesa perbedaan frekuensi antara dua sampel, yaitu X kuadrat sama dengan N dalam kurung AD min BC min 1/2 N tutup kurung kuadrat dibagi A plus B
A plus C, B plus D, C plus D. Tabel 2 kali 2 dapat digambarkan sebagai berikut. Sampel 1 kategori 1A, sampel 1 kategori 2B, total A plus B. Sampel 2 kategori 1C, sampel 2 kategori 2D, total C plus D. Kategori 1 sampel 1A, kategori 1 sampel 2C, total A plus C. Kategori 2 sampel 1B, kategori 2 sampel 2D, total B plus D. Jadi untuk total semua adalah N. C kuadrat untuk menghitung perbedaan persentase. Pertama, kecuali untuk menyelidiki signifikasi perbedaan frekuensi yang biasa, C kuadrat dapat juga digunakan untuk menilai signifikasi perbedaan frekuensi yang sudah diubah dalam persentase. Kedua, dalam menggunakan C kuadrat untuk menghitung perbedaan persentase, ada dua catatan penting yang perlu diperhatikan antara lain. Pertama, terhadap peta yang kecil telah diadakan koreksi dan penyesuaian lebih dahulu, sebab karena probabilitas signifikasi suatu kejadian lebih tergantung pada frekuensi dalam persentase. Kedua, nilai C kuadrat yang diperoleh dari perhitungan frekuensi dalam persen harus diubah terlebih dahulu dalam nilai C kuadrat dari perhitungan dengan frekuensi yang nyata, sebelum pengetesan signifikansi dilakukan.